Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, masih kita membahas tentang masalah riba ya. Ini dengan bentuk tabel, semoga bisa difahami ya. Jadi riba itu secara umumnya dibagi dua jenis besar ya. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Kalau fadl itu artinya ada lebih, ada tambahan ya. Tambahan atau lebih ya. Kalau nasi'ah itu ada jangka waktu, ya, ada waktu. Di sini yang di garis bawahinya waktunya, ya, waktu. Ya, itu riba nasi'ah, ya. Kalau digolongkan lagi, ya, nanti walaupun secara garis besar ada riba nasi'ah sama riba fadl, ya, semuanya itu masuknya ke situ. Nanti digolongkan dari jenis transaksinya. Ada yang bentuk hutang, ada yang bentuk jual beli, ya, atau barter bisa ya, jual beli atau barter, ya, ditukarkan barangnya. Yang pertama adalah hutang yang atau disebut juga di sini sebutnya riba jahiliyah ya, atau riba qard. Qard itu riba hutang, ya. Misal, ya, ini tarifnya dulu atau definisinya dulu, yaitu tambahan yang dipastikan sejak awal. Jadi pas seseorang ya ketika berhutang, dia sejak awal sudah diakadkan. Nih, kalau saya pinjam 10.000 nanti akan jadi ya 11.500. Jadi ada 15%. Ya. Jadi ada tambahan 15%. Ya. Ya. Jadi nanti ada tambahan. Ya, tambahannya itu sejak awal disepakati. Nah, contoh di sini dengan bunga 15% 1 tahun tambah 15%. Di sini sebutnya riba qard. Riba qard ini bisa masuk ke dua hal. Kenapa bisa masuk ke riba fadl? Karena kan ada tambahan ya. Asalnya 10.000 jadi 11.500 tambahan 15% itu ya tambahannya. Ada juga disebut riba nasi'ah. Kenapa? Karena ada waktu, ya kan? Dalam tempo 1 tahun. Jadi enggak kontan, tapi dalam tempo 1 tahun. Ya, itu sebutnya riba hutang. Nah, ini yang biasa dikatakan bunga bank, ya, bunga bank seperti itu, ya. Ada juga yang bentuk seperti ini. Kalau ini orang jahiliyah bukan seperti ini. Bentuknya seperti ini kalau orang jahiliyah, orang Arab jahiliyah zaman Nabi itu ini. Yaitu tambahan yang dikenakan karena gagal bayar tepat waktu. Jadi biasanya orang Arab jahiliyah ketika dia punya hutang, ya, bisa yang menghutanginya yang menawarkan atau yang punya hutang menawarkan. Nih, riba sebutnya ya. Nanti akan saya tambah gitu ya. Sebutnya istilahnya riba gitu. Saya bahasa Arabnya lupa ya. Nanti saya tambah ya atau bayar ya. Tambah atau bayar katanya. Dia milih tambah. Ya sudah, dia tambah. Jadi misalnya hutangnya 10.000 jadi atau berapa jadi misalnya 12.000. Nah, gitu. Kalau misalnya dia bayar ya sudah 10.000 lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya bayarnya tepat waktu ya sesuai dengan uangnya saja hutangnya, misalnya 10.000 lagi. Tapi dia itu ya ada bunganya, ada ribanya ketika Ini nih. Ya, telat bayar atau bisa dikatakan denda gitu ya. Bentuk denda. Makanya ada ulama mengatakan kalau denda itu bisa dikatakan ya tidak boleh begitu ya. Misal kalian sekolah bayaran gitu, telat bayarnya, nah ini ada denda, atau bayar listrik ada denda. Nah, itu ada sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena ini seperti riba riba nasi'ah ya. Ya. Contoh nih, tidak dapat melunasi hutang tepat waktu karena kena denda 10%. Ya, atau barang kredit tidak terlunasi dalam 1 tahun maka tambah 10%. Ini kalau tidak salah sama kayak kartu kredit kayak gini ya. Kartu kredit sistemnya kayak gini. Kalau nggak salah gitu ya, saya. Lalu ada juga riba jual beli. Kalau ini
kita di fikih nggak belajar ya. Makanya kemarin saya tulis ya tentang riba itu tambahan ya, yang masalah ini riba hutang. Kalau di buku fikih kita ya, yang kitab Matan Abi Suja yang dibahas ini aja. Ya, yang dibahas ini. Padahal kalau yang dikatakan yang paling berbahaya, yang istilahnya dikatakan bisa membuat negara bangkrut, contohnya kayak Indonesia kan bisa dikatakan bangkrut lumayan ya. Per tahun saja entah berapa triliun gitu untuk bayar bunganya itu. Ya, walaupun istilahnya negara kita sudah ya bukan yang negara sejahtera lah ya, tapi dibayarkan bunganya ke IMF. Nah ini nih, bentuk ini. Sedangkan kalau ini sih ya sebetulnya dikatakan oleh ulama, mengapa termasuk dalam jenis riba? Karena bisa membawa kepada riba ini katanya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan besar dosanya, ya ada kemungkinan ini lebih besar karena ini jelas-jelas yang membuat negara-negara itu, negara miskin itu tambah miskin, tambah bangkrut gitu ya, sampai ya secara tidak langsung dijajah ya secara ekonominya. Ya, terus kemudian jual beli. Ya, yaitu tarifnya atau pengertiannya, definisinya yaitu pertukaran dalam satu komoditas ribawi dengan kuantitas yang berbeda. Nah, ini komoditas ribawi ini kalau dalam hadis cuma ada 6 saja. Emas dengan emas, ya, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jemawut dengan jemawut, kurma dengan kurma. Jemawut itu sejenis sama gandum ya. Garam sama garam. Jadi intinya ini adalah bentuk makanan, ya. Intinya adalah makanan. Ini uang itu emas perak itu adalah uang, bentuk uang, ya. Ya. Jadi ini komoditas ribawi itu tadi ya, emas, perak, gandum, kurma dan seterusnya. Itu ya tidak boleh ditukarkan dengan yang dengan kuantitas yang berbeda, ya. Jadi kalau misalnya pertukaran dalam tadi emas dengan emas gitu ya, itu kuantitasnya harus beda gitu ya. Harus sama, maaf. Kalau pengen halal harus sama. Jadi misalnya ada emas 5 gram ditukar dengan emas 5,5 gram, ini haram. Walaupun di sini emasnya 17 karat misalnya. Berapa karat sih karat emas teh? Ada 17 karat, ada yang di sini 23 karat. Kan Ustaz beda, ya, walaupun beda tetap tidak boleh, ya. Lalu gimana dong kalau pengen ditukarkan? Ya udah dijual dulu saja, diuangkan dulu. Sama beras. Beras Cianjur 1 kilo sama beras Raskin 1 kilo. Ya, beras Raskin 2 kilo misalnya ya. Itu pun sama tidak boleh. Bagaimana kalau pengen ditukar? Ya udah diuangkan saja dulu, cari amannya, begitu ya. Misalnya garam yodium 1 kilo ditukar dengan garam yang kotak 2 kilo, itu juga sama tidak boleh. Ya, secara Islam gitu, tidak boleh. Atau misalnya kurma, contohnya kurma yang sukari sama kurma yang mahal tuh ada kurma kurma ajwa misalnya, kurma Nabi 1 kilo ditukar sama 10 kilo. Karena kurma Nabi lebih mahal, itu tukar sama 10 kilo kurma yang sukari itu sama tidak boleh. Jadi harus diuangkan saja dulu. Ya. Terus ada juga pertukaran komoditi ribawi yang tidak tunai, ya. Yang tidak tunai. Jadi harus kontan. Jadi ini semua harus kontan, ya. Emas sama emas harus kontan. Jadi seketika itu juga kalau mau tukar emas, jadi nggak boleh nih. Saya tukar emas, nanti saya kasihkan minggu depan atau saya kasihkan besok, nggak boleh. Tapi harus kontan semua ini, ya. Makanya nih, misalnya menukar emas dengan perak secara kredit, makanya nggak boleh, ya. Emas sama perak secara kredit tidak boleh, ya. Emas dengan perak secara kredit. Walaupun kan beda jenisnya Ustaz, ya beda jenisnya. Beda jenisnya tapi harus kontan. Jadi di sini harus kontan, ya. Harus kontan. Sebutnya riba yad. Jadi istilahnya kalau dalam hadis yadan biyadin. Yadan biyadin itu apa artinya? Kontan. Maslan bimislin. Maslan bimislin itu apa? Harus sama. Harus nggak boleh ada namanya tambahan timbangan. Ini kan 0,55 gram ya. Itu tidak boleh, sebutnya sebagai fadlnya, kelebihannya. Ya. Coba kita lihat jenis barang kalau dalam hadis ada emas, perak, gandum, ada 6 ya, ada 6. Bisa lihat di kitab Matan Abi Suja tuh ya, ada 6. Maksudnya gimana Ustaz?
Nih, misalnya kalau emas sama emas, ya, perak sama perak, nih yang biru ini ya, gandum sama gandum, jemawut sama jemawut, kurma sama kurma, garam sama garam, itu semua tidak boleh terjadi ada tambahan. Jadi kalau 1 kilo emas harus ditukar dengan 1 kilo emas lagi, perak dengan 1 kilo perak lagi. Dan juga itu ketika pertukaran nggak boleh ada waktu, nggak boleh ada jenjang waktu, nggak ada tenggang waktu, misalnya dengan bentuk kredit gini, nggak boleh. 1 kilo emas harus ketika itu juga, ya. Paham ya? Itu yang satu jenis, ya. Ustadz, bagaimana kalau yang ini nih sama-sama tapi dalam bentuk uangnya atau dalam bentuk benda berharganya? Di sini uang itu maksudnya benda berharga ya, memiliki thaman, memiliki harga, atau bentuk makanannya. Nah, ini kaidahnya boleh ditukar dengan ada tambahan. Misalnya emas 1 kilo dengan perak 2 kilo misal gitu ya. Itu boleh. Misalnya gandum 1 kilo ditukar dengan kurma 2 kilo misal begitu ya. Atau kurma 1 kilo, gandum 3 kilo misal. Terserah, itu boleh. Itu semua boleh ya. Beda boleh? Hah? Iya boleh. Makanya tadi gandum sama kurma. Tapi misalnya nih ya. Gandumnya misalnya berapa? 2 kilo. Berarti kurma kan lebih mahal. Berarti cuma misalnya 1 kilo. Begitu, itu boleh ditukarkan. Tapi syaratnya harus kontan, nggak boleh ada tenggang waktu. Misalnya nih ya, saya beli kurma ditukar dengan gandum ya, barter, tapi dalam jangka waktu 2 bulan. Nanti dikasih setengah kilo misal, ya, sebulan sekali. Itu nggak boleh. Jadi harus kontan. Ya. Nih yang ditanda ini, misal ya, gandum dengan jemawut, gandum dengan kurma, itu harus kontan semua ini. Ya, boleh beda ya. Beda timbangannya 2 kilo, misalnya tadi di sini 1 kilo. Ya, ini boleh ya. Garam misalnya kan paling murah ya. Mungkin 1 kilo juga kali ya. 1 kilo misal gitu. Itu boleh ya. Ditukarkan dengan kurma 1 kilo misal. Atau beda lah. Ini Boleh kalau sama Ustaz. Hah? 10. Kurma 1 kilo sama Garam boleh. Boleh. Kalau sama juga boleh, ya. Ya, boleh. Ya. Jadi sama atau beda pun boleh gitu ya. Kan kalau yang jadi masalah itu ketika berbedanya itu. Jadi kalau emas itu harus sama 1 kilo sama 1 kilo gitu. Yang jadi masalah di situ. Jadi kalau misalnya di sini bukan berarti harus berbeda, tapi yang nggak bolehnya itu adalah dengan dengan adanya itu ya, tambahannya itu gitu. Ya, 1 kilo dengan 10 kilo boleh. Nah, bagaimana kalau beda jenisnya? Ini kan ada makanan, ini uang. Kalau itu sih boleh, ya, boleh bebas aja. Makanan sama uang itu boleh. Ya, misalnya 1 kilo emas, nanti dikredit, ya. Misalnya kredit dikasih gandum 2 kilo misalnya, atau gandum 1 ton misalnya, buat makanan persediaan. Nanti saya bayarnya ya selama 3 bulan, dikasih emas berapa gram, atau berupa uang berapa, itu boleh. Ya, jelas paham? Ya, ada yang ditanyakan? Mana? Ya, ini jadinya riba fadl. Kenapa? Kan ada tambahan. Ini 5 jadi 5,5 gram. Ini nasiah kenapa? Karena ada waktu, kan kredit waktu kan? Ya. Kredit itu berupa waktu. Ini juga sama kan, ada kredit. Pokoknya yang ada waktu-waktu itu nasiah. Tapi bisa saja double nasiah sama fadl. Contohnya kayak hutang. Hutang udah kasih waktu, ada tambahan juga gitu. Ya, makanya bisa digolongkan fadl sama nasiah. Ya, sudah habis waktunya deh, enggak apa-apa ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Allah